Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan beserta dengan kita dan menolong kita. Pada video ini saya melanjutkan pembahasan mengenai atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Atribut atau karakter Allah yang tidak ditemukan padanannya pada diri ciptaan, pada diri manusia. Atribut tersebut ialah atribut the unity of God. Artinya hanya ada satu Allah, Allah yang esa. Keberadaan Allah yang diajarkan di dalam Alkitab, yang kita imani dengan sungguh-sungguh, dan yang kita yakini kebenarannya, adalah Allah yang esa, yang satu-satunya, tidak ada yang lain, dan hanya ada satu. Dalam pengertian bahwa the unity of God itu berkaitan dengan unitas singularitas dan unitas simplicitatis. Maksudnya seperti apa? Demikian. Artinya kesatuan, ketunggalan, keberadaan bahwa Allah adalah Allah yang esa. Hanya dialah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada orang dengan keyakinan kepercayaannya mengakui bahwa ada yang lain, ada Allah atau ilah yang berbeda dengan ajaran Alkitab, maka Alkitab dengan tegas, iman Kristen yang berdasarkan ajaran Alkitab itu memberikan suatu pernyataan yang tegas bahwa tidak ada yang lain. Bahwa di luar Allah yang diajarkan Alkitab bukanlah Allah yang sejati. Apa artinya yang kedua dari kesatuan ketunggalan itu? Yaitu bahwa satu-satunya Allah yang unik, yang khusus, yang spesial, yang berbeda secara mutlak dari segala sesuatu yang ada yang diciptakannya. Entah apapun kepercayaan-kepercayaan itu menyebutnya, menyapanya, menjadikannya ilah, jelas itu bukan Allah yang esa. Jelas itu bukan yang disembah oleh orang Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab. Dengan kata lain, berbeda dan khusus, unik. Pencipta segala yang ada adalah Allah yang esa. Bagian yang ketiga berkaitan dengan pengertian kesatuan ketunggalan dari Allah yang esa ialah dialah Allah yang esa, yang unik dan pencipta segala sesuatu bersumber dari dirinya, melaluinya dan baginya saja. Jadi dengan kata lain, apa yang ada dan apa yang menjadi realitas di semesta alam, langit, bumi dan segala isinya, semuanya tujuannya apa yang ada itu untuk kemuliaan, bukan untuk kemuliaan ciptaan atau yang ada itu. Pengertian kesatuan ketunggalan inilah yang memberikan kepada kita implikasi bahwa kita tidak boleh menyembah ciptaan, buatan Allah itu sendiri. Kita tidak boleh melakukan satu penyembahan kepada buatan tangan manusia. Entah itu batu, entah itu ukiran manusia, entah itu nabi, imam, raja, entah itu tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dianggap suci, tetap seluruhnya di luar Allah yang esa adalah ciptaan. Terlebih lagi kita tahu manusia sudah berdosa. Maka tidak ada idolais, tidak ada yang dapat disejajarkan atau disetarakan dengan Allah yang esa. Bisa jadi penyebutannya, pemanggilannya sama, tetapi keberadaannya berbeda. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, maka itu adalah ilah, sesembahan, berhala, kuasa kegelapan, dan tentunya bukan Allah yang sejati. Bagian kedua, untuk kita memahami tentang the unity of God, yaitu kesatuan yang sederhana, yang memberi penegasan kepada kita orang percaya bahwa ada kesatuan kualitas, kesatuan yang ada pada dirinya yang berkaitan dengan kebebasan dari pembagian dan pemisahan. Artinya seperti apa? Artinya kesederhanaan itu pada diri Allah yang satu-satunya, baik itu
keberadaannya, hakikatnya, atributnya, seluruh kesempurnaannya adalah sederhana, tidak ada perbedaan dalam keutuhannya, dalam keberadaan. Dengan kata lain bahwa Allah tidak terbagi-bagi atau dibagi-bagi, keberadaannya utuh, sempurna pada dirinya. Kalau kita katakan Allah adalah kasih, maka kasihnya itu ada pada dirinya secara sempurna. Begitu juga kalau kita katakan Allah itu adil, terang, hidup, dan sebagainya. Seluruhnya ada dalam satu kesatuan. Tentunya kita memahami bagian ini untuk kita mengerti tentang keberadaan kesederhanaannya. Misalnya, Allah yang menciptakan terang, tapi pada dirinya adalah terang itu sendiri. Terang yang ada pada dirinya, cukup pada dirinya, dan sempurna, mutlak, tidak berubah, dan selama-lamanya ada. Sementara terang yang diciptakannya adalah terang yang bergantung pada terangnya, yang diciptakan, dan ciptaan bukanlah yang dapat menyatakan sepenuhnya terangnya Allah. Jadi dalam hal ini, seluruh keberadaan atribut-atribut, seluruh keberadaan naturnya tidak terpisahkan, tidak bercampur, dapat dinyatakan melalui namanya, karyanya di dalam pengajaran Alkitab. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengertinya, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal kesatuan yang disebut dengan kesatuan yang bersifat kualitatif. Mari kita lanjutkan pemahaman ini lebih mendalam. Kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kasihnya itu menyatu, bersatu, berada dalam satu kesatuan dengan seluruh atribut yang lain. Jadi pada diri Allah dengan segala atribut karakternya yang sempurna, tidak ada perubahan dan tentunya tidak berbeda-beda. Sempurna. Tidak ada kelas-kelas atau kelompok-kelompok atau yang mendahului satu dengan yang lain atau saling memiliki perbedaan pada porsinya, tidak demikian. Semuanya satu kesatuan, sempurna dan utuh. Dengan kata lain, di sini bicara tentang kesatuan kualitas itu mengaitkan tentang keberadaannya yang kekal, yang mulia, yang sempurna. Saudara-saudara, dalam pengertian seperti itu kita bersyukur karena keberadaannya bukan terdiri dari atribut-atribut yang ada, tapi keberadaan atribut-atribut itu memanifestasikan seluruh keberadaannya yang ada pada dirinya secara sempurna, mutlak, dan tentunya dengan mudah kita pahami dari ajaran Alkitab. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah baik. Keseluruhannya ada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berinteraksi menunjukkan manifestasi keberadaannya yang sempurna. Dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan bahwa atribut dari Allah yang dalam satu kesatuan yang esa ini juga berkaitan dengan ketidakberubahannya, juga berkaitan dengan hal yang paling esensial, terutama tentang keberadaannya. Nah, kalau kita berkaitan dengan keberadaannya, maka perlu kita belajar hal penting mengenai keberadaan Allah dalam satu kesatuan, yakni pribadi-pribadi yang ada pada dirinya Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Menggambarkan keberadaannya yang secara progresif dinyatakan di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terlebih khusus secara nyata diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dapat menyelidiki dan mempelajarinya dari Injil Yohanes misalnya, dari pasal yang ke-14, 15, 16, dan 17 tentang keberadaan Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan keberadaannya yang esa itu. Saudara-saudara, dalam hal ini nanti ada video yang dapat dipelajari, didengar mengenai ketiganya yang esa. Di dalam kanal YouTube ini silakan dicari, ditemukan tentang Trinitas, ketiganya yang esa. Setelah kita memahami apa yang sudah kita pelajari, kita dengar dari 4 hal penting yang menggambarkan tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat atau tidak dapat dikomunikasikan,
atau disebut incommunicable attributes, maka kita semakin menyadari betapa bersyukurnya kita akan ajaran Alkitab. Tidak ada kitab kepercayaan manapun yang menggambarkan begitu mendalam, begitu lengkap, begitu utuh mengenai natur dan atribut Allah yang sempurna ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mengajak dan menganjurkan setiap kita membaca Alkitab, selain diawali dengan berdoa, selidiki, pelajari, pahami secara menyeluruh dan utuh, maka kita akan menemukan keberadaan Allah pada naturnya dan atributnya dalam satu kesatuan yang saling menyatakan dirinya, self-existence, immutability, infinity, dan unity. Tuhan menolong kita untuk dapat mengertinya. Video selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan pengalaman mengenai atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan atau yang ada padanannya pada diri manusia. Ikuti terus pembelajaran dari video ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.